ulangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Sholat sunat 2 rakaat. Ada situ. Sholat dulu 2 rakaat.
Mas, ulang ngasih itu lagi. Oke. Ayo lapangan. Ayo lapangan. Ayo lapangan. Ada. Mobil. Kosong. Neng ora dan. Wis apa dhewe. Monggo. Kan? Kamu tunggal. Enggak ada. Enggak. Kumat. Tunggu sih, kita sholat ya. Yang kedua ini mobil. Bulan yang percaya ya. Kita nih ayo kasar ngomong.
Ayo. Kuncine surga, salat lima waktu, salat lima waktu, yaiku kuncine surga. Miftahul jannah, as-salatu khamsun, as-salatu khamsun, fahiya miftahul jannah. Kuncine surga, salat lima waktu, salat lima waktu, yaiku kuncine surga. Miftahul jannah, as-salatu khamsun, as-salatu khamsun, fahiya miftahul jannah. Kuncine surga, salat lima waktu, salat lima waktu, yaiku kuncine surga. Alhamdulillah. Tambah satu lagi, ayo. Kita sholat dulu. Sholat asar bersama. Yang kedua ini Bumi Pak Yani. Si Bobo si Bata. Akan urutan. Saus waktu sholat jamnya samina. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamdah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah. Dihitung sendiri. 3 hari subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa antahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita langsung murojaah mulai dari Al-Fatihah.
Ya, dari Tawud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Terus surat Anas, bisa Anas? Ya, lanjut surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tiwas tuturin nas minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ta'ala, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. An-Nasr idza. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dicuci ada yang bisa. Hei. Mau pipis di kantor ini loh. Ya kantor mana gimana? Si kain bisa kan pas mereka loh. Gini loh. Betul banget kan? Oh iya iya. Mau pipis. Bulan terus.
di sana. Mak, saya udah ini, Pak. Saya merobek, Pak. Gimana tuh, Pak? Generasi barulah dibilangi bernama Al-Ahqaf, sebuah bentangan bukit pasir antara Yaman dan Oman. Itulah kaum Ad. Mereka adalah keturunan langsung dari Ad bin Haus bin Arab bin Sam bin Nuh. Allah memberikan mereka kelebihan fisik yang tidak diberikan kepada kaum manapun di muka bumi, bahkan tidak kepada kita hari ini. Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 69 menyebutkan bahwa Allah melebihkan perawakan tubuh mereka. Para ahli tafsir menggambarkan kaum Ad sebagai manusia-manusia raksasa, tinggi, kekar, dan memiliki tenaga super. Bayangkan, jika kita butuh alat berat keren untuk mengangkat bilah beton, kaum Ad hanya butuh tangan kosong mereka. Mereka memahat gunung-gunung batu untuk dijadikan rumah, bukan karena butuh tempat berteduh, tapi hanya untuk memamerkan kekuatan seni dan arsitektur mereka. Mereka adalah penguasa bumi pada masanya, tak terkalahkan. Pusat peradaban mereka bernama Iram. Al-Quran menyebutnya Iram Zatil Imad. Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Fajr yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Visualisasikan ini, di tengah gunung yang kini tandus, dulunya mengalir sungai-sungai jernih, kebun-kebun buah yang ranum, dan di tengahnya berdiri istana-istana dengan tiang penyangga yang menculang menembus awan. Konon, dinding-dinding istana mereka dilapisi emas dan perak, lantainya dari marmer dan kerikilnya dari mutiara. Mereka hidup dalam kemewahan yang absolut. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan. Usia mereka panjang, tubuh mereka sehat. Dunia seakan-akan berlutut di kaki kaum Ad. Tapi sayang, kenikmatan inilah yang menjadi awal kehancuran mereka. Harta dan kekuatan membuat hati mereka membatu. Mereka mulai menyembah berhala. Mereka lupa bahwa kekuatan fisik itu adalah pinjaman dari Allah. Di tengah kesesatan itu, lahirlah seorang laki-laki mulia dari kalangan mereka sendiri, Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud menyeru dengan lembut, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya." Tapi respon mereka cemoohan, hinaan. Mereka berkata dengan angkuh, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Mereka merasa benteng mereka terlalu kokoh. Mereka merasa fisik mereka terlalu tangguh. Bahkan mereka menantang Nabi Hud, "Datangkanlah azab itu jika kamu memang orang yang benar." Mereka menantang Raja Langit dan Bumi. Dan ketika Allah sudah menetapkan keputusannya, tidak ada otot sekuat apapun yang bisa menahannya. Hukuman dimulai bukan langsung dengan kehancuran, tapi dengan siksaan perlahan. Allah menahan air hujan, kemarau panjang melanda Iram, kebun-kebun mati, kaum yang sombong itu mulai tersiksa oleh rasa haus dan lapar. Hingga suatu hari, harapan itu muncul. Di ufuk langit terlihat gumpalan awan hitam yang sangat tebal bergerak menuju lembah mereka. Kaum Ad bersorak gembira. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka menari-nari. Inilah awan yang akan menurunkan hujan lebat untuk kita. Tapi mereka mengira itu adalah rahmat. Padahal itu adalah al-maut, kematian. Nabi Hud segera menyingkir karena beliau tahu di dalam awan itu bukan air, melainkan angin pembinasa. Tiba-tiba udara berubah menjadi sangat dingin.
Angin itu mulai menderu dengan suara yang memekakkan telinga. Itulah angin sarsara. Angin yang sangat kencang. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikan seperti serbuk yang berterbangan. Bayangkan kengerian. Angin itu mengangkat tubuh-tubuh raksasa mereka ke angkasa, memutar-mutar mereka, lalu menghempaskan kepala mereka ke batu-batu cadas. Dan azab ini bukan hanya 1 jam, bukan 1 hari, tapi 7 malam dan 8 hari terus-menerus tanpa henti. Kota Iram yang megah diguncangkan, pilar-pilar emas itu runtuh menimpa pemiliknya. Jeritan kesombongan berganti menjadi gerongan ketakutan. Mereka berlari ke dalam benteng, angin itu menjebol bentengnya. Mereka lari ke dalam kawah, angin itu mengejar ke dalam kawah. Hingga akhirnya sunyi. Al-Quran menggambarkan kondisi mereka setelah badai reda. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau labuk, habis, tak tersisa, rata dengan tanah. Setelah kaum Ad musnah disapu angin sarsara, Allah tidak membiarkan bumi kosong dari pemimpin. Muncullah generasi baru bernama kaum Samud. Secara garis keturunan, mereka masih berkerabat dengan kaum Ad. Mereka mewarisi postur tubuh yang besar, kuat, dan umur yang panjang, meskipun tidak setinggi raksasa kaum Ad terdahulu. Kaum Samud adalah bangsa yang cerdas. Mereka belajar dari sejarah kehancuran leluhurnya. Mereka berpikir, kaum Ad hancur karena mereka tinggal di tenda-tenda tiang tinggi di tanah datar, sehingga mudah diterbangkan angin. Maka kaum Samud memutuskan, kita harus membuat rumah tak bisa digoyahkan badai. Mereka memilih pegunungan batu. Dengan kekuatan fisik yang Allah berikan, mereka membelah bukit, meratakan tebing, dan mengukir istana di dalamnya. Al-Quran merekam kehebatan mereka dalam surah Al-A'raf ayat 74. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah datarnya, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Berkat kerja keras dan anugerah Allah, lembah Al-Hijr yang tadinya tandus berubah menjadi surga. Mata air memancar, kebun kurma dan anggur tumbuh subur di antara benteng-benteng gunung mereka. Hidup mereka makmur, aman dan mewah. Namun seperti penyakit lama manusia, kemakmuran melahirkan kesombongan. Kaum Samud mulai menyembah berhala. Masyarakat terbelah menjadi 2 kasta, kaum elit yang sombong dan kaum lemah yang tertindas. Para elit merasa benteng gunung mereka adalah jaminan keamanan abadi. Bahwa itu ciptaan Allah. Allah memilih seorang laki-laki terbaik dari kalangan mereka sendiri. Sosok yang dikenal jujur, bijaksana, dan dihormati. Saat Nabi SAW Wahai kaum, tiada Tuhan selain Allah. respon kaumnya sungguh menyakitkan. Hai Saleh, apakah kamu melarang kami menyembah kami? Dulu dipuji, kini dicaci. Begitulah beratnya jalan dakwah. Puncak ketegangan terjadi di sebuah hari raya mereka. Para pemuka Samud ingin mempermalukan Soleh di depan. Nanti diskusi sekarang dikasih orang mati. Mereka menunjuk sebuah batu besar yang keras dan bisu. Oh, dewi baik, dewi. Syarat yang sangat spesifik dan tidak masuk akal. Mana mungkin makhluk hidup keluar dari benda mati? Nabi Soleh bertanya, Ayo orang, maka Soleh bersoal untuk mancing lah. Nggak bisa. batu besar dari tunjuk itu mulai retak. Subhanallah, dari batu yang dingin keluar asap. Persis seperti ciri-ciri
wanita itu sedang hamil, hidup Kamera. dan mengambil Pak Yani, Bisa nama mendaki. itu apa Pak? Dulu. atau unta. Apa? Suratan, suratan. Boleh kan neng PPH, saya PPH. Yang sombong, hati mereka justru makin keras membantu karena gengsi. Nabi Soleh memberikan peringatan keras. Bikin Dia coba. adalah unta Allah. Biarkan dia makan di bumi Allah. Jangan ganggu dia. Dan untuk air minum. TikTok aja DP. Jangan jangan. Sudah. Keberadaan Dia terangnya unta JB. adalah berkah sekaligus ujian. Tapi nyasar sih. Giliran unta minum, dia menghabiskan Dia air JP susu. ini. Tapi Langsung gentayangan muncul gitu. memberikan air susu yang bisa memuaskan semua. Harusnya mereka bersyukur, tapi kebencian memuntahkan matahari. Di pojok-pojok dalam kota, sembilan orang penjahat mulai merencanakan makar. Al-Quran menyebut mereka sebagai 9 orang yang membuat kerusakan di negara. Dipimpin oleh 2 orang paling celaka, Qudar bin Salif dan Musda bin Nawaj. Rencana musuh itu disepakati. Dua benda itu Musda memanah petisi lalu dengan kejam Qudar bin Salif melepas leher unta yang sedang hamil. Darah mengambahi anak Dilo, tagad naging si Talile. Don. Si Talile, kumahan sa sedang bagi gunung. Dan ada Nabi Soleh turunan saya tahu. Nikmatilah rumahmu selama 3 hari. Itu adalah Dan janji. paling dan janganlah, no problem. Kalau selalu duduk di rumah Wah, itu orang kan, apa sih lo guys? Selesai, kita kan kiri. Lu rasa kan buang dalam sekejap gunung dan sombong mengibarkan dari istana seolah-olah mereka tidak pernah dewasa. Madarin Soleh istana-istana Gila bisa ya? masih kokoh tak tersentuh menjadi saksi bisu bahwa tembok sekolah tak bisa melindungi surga. Kaum Samud tapi mereka keamanan sejati Nabi Soleh Wahai kaum, Allah telah menyampaikan amanatku, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberikan sehat. Al-Quran merekam namanya dalam surat Al-Qasas. Qurun atau Torah dalam literatur bukan asing bagi Nabi Musa. Dia adalah sepupunya sendiri, berasal dari kaum Bani Israel. Para ahli tafsir menceritakan bahwa awalnya Qurun adalah orang yang sangat miskin. Bajunya compang-camping, tapi dia memiliki kelebihan. Suaranya sangat merdu saat membaca Taurat. Dunia akan mengejarku. Atas izin Allah, doa Nabi Musa dikabulkan. Korun mulai menguasai ilmu mengolah emas. Bisnisnya meledak. Dari satu keping emas menjadi gunung emas. Hartanya bertambah setiap detik, melampaui akal sehat manusia. Sahabat, bayangkan kekayaan Bill Gates atau Elon Musk dan kalikan lipat. Al-Quran menggambarkan kekayaan Korun dengan cara yang unik. Bukan menyebut jumlah uangnya, tapi menyebut kuncinya. Sesungguhnya kunci-kunci kebendaharaannya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat.
Bayangkan, itu baru kuncinya. Jika kuncinya saja membuat orang telah keberatan, seberapa besar gudang hartanya, seberapa banyak isinya. Korun membangun istana yang inti berlapis emas, rambutnya kristal, dan pakaiannya terbuat dari sutra terhalus dengan benang emas. Ia menjadi simbol kesuksesan duniawi. Suatu hari, Korun keluar dengan segala perhiasannya untuk pamer kepada kaumnya. Ini adalah flexing pertama dan termewah dalam sejarah. Melihat kilauan itu, ia sebagian Bani Israel goyah. Ia berkata, Saya mau gerak itu. Hah? tapi orang-orang yang berilmu berkata, harta itu hanya ujian. Tapi Korun, hatinya sudah gila. Ia merasa dirinya adalah Tuhan kecil di bumi. Nasihat demi nasihat datang kepadanya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Mereka meminta yang bersedia mengeluarkan zakat. Apa jawaban Korun? Kalimat ini menjadi racun bagi setiap orang kaya yang sombong sampai hari ini. Harta yang ada padaku, karena ilmuku, tidak campur Allah. Ia menolak bayar zakat. Ia bahkan menuduh Nabi Musa ingin merampas hartanya. Matahari bersinar seperti biasa, dan Korun masih sibuk menghidup kekayaannya. Ia merasa benteng istananya adalah tempat paling aman di muka bumi. Namun ia berpijak di atas tanah milik Allah. Semoga Korun menginjak menembus langit. Perintah Allah turun langsung ke inti bumi. Wahai bumi, telanlah dia. Tiba-tiba, lantai marmer yang kokoh itu berubah sifatnya. Bukan sekedar retak, tapi terjadi likuifaksi. Tanah yang cair seperti bumbu bisa tersisa. Istana bukan itu mulai biru. Pilar-pilar emas di 10 kereta patah dan ambruk. Jembatan lain dan pengawal memecah ke keningan pagi. Korun beranjak. Ia mencoba lari ke arah pintu keluar, tapi kakinya terhadap. Ia melihat horor yang paling menyakitkan baginya. Bukan kematian dirinya, tapi hilangnya hartanya. Ia melihat bulan-bulan emasnya, perhiasan yang ia kumpulkan seumur hidup, meluncur deras masuk ke dalam perut bumi di depan matanya sendiri. Maka kami menariklah karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Tidak ada moniter yang bisa membawa. Tidak ada impian uang yang bisa menyuap tanah itu untuk berhenti. Tanah itu terus naik, dalam perutnya, dadanya, hingga lehernya. Ia meneriakkan nama Musa, meminta ampun pada sepupunya itu, tapi takdir sudah dikunci. Pintu taubat sudah tertutup tanah. Dalam sekejap mata, orang terkaya di dunia itu lenyap di dalam lapisan bumi yang paling gelap dan panas. Ia dikubur hidup bersama Tuhannya, yaitu hartanya sendiri. Sunyi, hening, hanya debu yang tersisa. Bisakah Anda menyebut lebih dari 10 jenis ikan cana? Tahukah Anda, saat ini sudah lebih dari 50 spesies ikan dari genus cana yang terdeskripsi. Di mana ke depan, ini akan bertambah lebih dari 70 spesies ikan cana yang terdeskripsi. Apa saja spesies-spesies ini? Mari kita absen satu persatu. Cana kemari. Ikan ini merupakan spesies dari genus cana